Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak sekali nikmat sehingga kita bisa melakukan amal ibadah kebaikan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua para pengikutnya hingga akhir kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid pada bab syirik dan syirik besar dan syirik kecil. Apa itu syirik? Syirik ialah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Syirik di sini adalah suatu perkara yang sangat besar di dalam agama. Karena syirik memiliki bahaya yang sangat besar. Apabila seseorang melakukan kesyirikan, maka sungguh ia telah keluar dari agama Islam. Syirik ini juga bisa menjauhkan diri seseorang dari kebahagiaan, karena kebahagiaan itu terletak pada ketakwaan seseorang pada Allah. Apabila seseorang melakukan kesyirikan, maka ia akan jauh dari Allah dan kebahagiaan pun akan jauh darinya. Allah sudah menetapkan bahwasanya kesyirikan ini adalah bahwa seseorang yang melakukan kesyirikan ini tidak akan diampuni dosa-dosanya. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Bagaimana dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan ini, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik ini bagi siapa saja yang ia kehendaki. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan bahwasanya seorang yang melakukan kesyirikan ini akan diharamkan baginya surga. Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya bagi seorang yang melakukan kesyirikan ini maka diharamkan baginya surga, dan Allah akan menempatkan dirinya ke dalam api neraka. Maka sungguh orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda tentang kesyirikan ini. Apabila seorang melakukan kesyirikan dan mati, akan tapi dia berseru kepada selain Allah, maka sungguh ia telah kafir. Ia telah berbuat kesyirikan dan akan masuk ke dalam api neraka. Rasulullah SAW bersabda, man mata yada'u min dunillahi fahu min dunillahi niddan dakhalan nar, rawahul Bukhari. Orang siapa yang mati akan tetapi menyeru kepada selain Allah dengan sebagai tandingan, maka ia akan masuk ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Ibrahim, seorang nabi juga, ia takut apabila ia berbuat kesyirikan. Seorang nabi berdoa kepada Allah agar ia dijauhkan dari kesyirikan dan juga anak-anaknya. Kesyirikan ini dibagi menjadi dua, yakni syirik besar dan syirik kecil. Adapun syirik besar yakni menyamakan selain Allah dengan Allah dengan kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyembelih ini hanya bisa ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyembelih pada selainnya. Kita menyembelih untuk pohon, untuk orang lain ataupun dan yang lainnya. Sujud juga seperti itu. Sujud hanya boleh ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita tidak boleh bersujud pada makhluk yang lain. Selain sujud,
berdoa, kita hanya juga boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa hanya boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang bisa melakukan segala sesuatu. Di sini ada perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Salah satunya, yang pertama adalah syirik besar ini bisa menghapus seluruh amal bagi siapa saja yang melakukannya. Akan tapi syirik kecil tidak bisa. Syirik kecil hanya menghapus amalan apa yang membarengi, apa yang mendampingi pada kesyirikan tersebut. Yang kedua, syirik besar bisa mengekalkan seseorang di dalam neraka. Akan tapi syirik kecil tidak. Syirik kecil tidak bisa dipastikan mengekalkan seseorang dalam api neraka. Yang ketiga, yakni syirik besar. Yang ketiga adalah syirik besar bisa mengeluarkan seseorang dalam agama, tetapi syirik kecil tidak bisa. Syirik kecil apabila dilakukan seorang tersebut belum keluar dari agama. Semoga kita semua bisa terhindar dari kesyirikan. Kita sepatutnya sebagai seorang muslim hendaknya mengetahui, menjauhi dari hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan tersebut. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meminta perlindungan agar terjauh dari syirik-syirik tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.